Akhirnya Elisa mau makan sayur dengan disuapi oleh Baskara. Sayur yang Elisa makan saat ini tidak terlalu pahit, malah rasanya sangat enak dan membuatnya mulai suka dengan sayur. Ini baru namanya istriku, ucap Baskara senang dan kembali mencium Elisa. Aku mau gendong si kembar lagi, ucap Elisa. Ya udah yuk, Baskara merangkul Elisa. Baskara dan Elisa pergi ke taman belakang rumah, tempat si kembar sedang ditemani oleh para ART. Sepertinya si kembar sangat senang bermain, apalagi si kembar ini memang tipe anak yang mau pada siapa saja. Hai anak mama, senang banget sih mainnya, ucap Elisa saat ia menggendong Azhar. Anakku memang selalu ceria sayang, ucap Baskara yang mulai menjahili Elisa. Iya anak aku juga kok, ucap Elisa sedikit kesal. Baskara terkekeh. Anak kita maksudnya, ucapnya membenarkan. Saat sedang bermain dengan si kembar, tiba-tiba ada salah satu ART yang menghampiri mereka. Permisi tuan, ada tamu yang sudah menunggu di dalam, ucap ART itu. Siapa? Tanya Baskara. Katanya mereka itu temannya Nyonya, jawab ART itu. Sayang kita ke dalam yuk, ada teman kamu yang nunggu di ruang tamu, ajak Baskara. Elisa berjalan mendahului Baskara karena ia sangat penasaran dengan tamu yang dimaksud tadi. Saat ia sampai di ruang tamu, ternyata yang datang adalah Manda, Deo, dan Farhan. Elisa, teriak Manda dan Deo. Oh, kita kangen banget sama lo, ucap Manda. Aku juga kangen banget sama kalian, balas Elisa. Ada baby. Halo sayang, ini Onti Manda, ucap Manda senang. Lucu banget sih babynya, jadi gemes pengen cubit deh, ucap Deo. Tak lama setelah itu, Baskara datang dari belakang Elisa sambil menggendong Azalia. Apa kabar Pak Baskara? Tanya Manda basa-basi. Baskara tersenyum tipis. Kabar saya baik, jawabnya. Elisa, kita boleh gendong babynya nggak? Tanya Manda. Iya nih, kita pengen banget gendong mereka, ucap Deo. Boleh dong. Elisa hendak memberikan Azhar pada kedua sahabatnya, namun Baskara menghalanginya. Bentar, kalian ini bersih kan? Kalian ini steril kan? Tanya Baskara. Ya bersih dong pak, emangnya kita ini virus, ucap Manda tak terima. Saya cuma gak mau anak saya sakit gara-gara kalian, ucap Baskara. Kita 100% bersih kok pak, ucap Manda. Bener tuh, apa kita perlu disemprot disinfektan dulu baru boleh gendong si kembar, ucap Manda. Mas Baskara jangan gitu dong sama mereka, tegur Elisa. Ya udah, kalian boleh gendong anak saya tapi jangan sampai nangis ya, peringat Baskara. Siap Pak dosen. Manda dan Deo mulai menggendong si kembar. Azhar digendong oleh Manda, sedangkan Azalia digendong oleh Deo. Hai ponakan Onti, kamu ganteng banget sih, ucap Manda gemas. Oh iya, nama mereka siapa? Tanya Manda. Yang cowok namanya Azhar dan yang cewek namanya Azalia, jawab Elisa. Wah, bagus banget nama untuk si kembar, puji Manda. Iyalah, siapa dulu yang kasih namanya, ucap Baskara bangga. Mereka ganteng dan cantik ya, puji Deo. Jelaslah siapa dulu papanya, ucap Baskara kepedean. Mas Baskara, tegur Elisa lagi. Kenapa sih sayang, kan emang bener yang aku bilang tadi, ucap Baskara. Terserah, gumam Elisa. Tiba-tiba mata Elisa tertuju pada Farhan yang sedang duduk di sofa. Ia benar-benar lupa kalau ada Farhan yang datang ke rumahnya juga. Kalian masih ingatkan dengan Farhan? Farhan yang pernah membuat Baskara cemburu. Tapi alhamdulillah sejak Elisa bisa membuat Baskara yakin dan percaya, sejak itu juga Baskara tidak mempermasalahkan lagi tentang Farhan. Apa kabar Farhan? Tanya Elisa. Farhan tersenyum ke Elisa. Kabar aku baik, jawabnya. Baskara sengaja mengganggu momen antara Elisa dan Farhan. Apa kabar Pak Baskara? Tanya Farhan sambil mengulurkan tangannya. Baskara menerima uluran tangan Farhan.
Baik, jawabnya singkat. Oh iya, aku bawain hadiah untuk si kembar. Aku harap kalian suka ya sama hadiahnya. Farhan memberikan paket berisi kebutuhan bayi dengan ukuran besar. Elisa menerimanya. Makasih ya Farhan, ucapnya. Iya sama-sama, balas Farhan. Elisa, gue punya kabar bahagia nih, ucap Manda. Kabar bahagia apa? Tanya Elisa penasaran. Farhan sama Raisa udah jadian loh, jawab Manda. Yang benar. Wah, selamat ya untuk kalian berdua, ucap Elisa senang. Makasih, ucap Farhan. Aku seneng banget dengernya. Gak nyangka ya kalau kalian, Farhan dan Raisa udah jadian. Tapi aku seneng karena sahabatku yang sudah lama jomblo ini akhirnya menemukan pasangannya, ucap Elisa. Baskara hanya tersenyum saja tanpa berkata apapun. Tapi tangannya dari tadi merangkul pinggang Elisa posesif, seakan takut kehilangan. Mas Baskara gak mau ngucapin selamat untuk Farhan, tanya Elisa. Selamat ya untuk kalian berdua. Semoga hubungan kalian sampai ke pernikahan, ucap Baskara. Makasih Pak Baskara, ucap Farhan. Kita fotoin si kembar yuk biar jadi kenangan, ucap Manda. Boleh banget tuh saran loh, ucap Dio. Aku bantuin ya. Elisa membantu meletakkan selimut tebal milik si kembar. Setelah selimutnya selesai, Manda dan Elisa meletakkan si kembar dengan posisi yang berbeda. Lalu mulai memfoto si kembar. Ekspresi si kembar benar-benar menggemaskan, apalagi saat mereka tersenyum. Di dalam foto tersebut, si kembar tersenyum bahagia seakan tahu bagaimana gaya yang benar saat berfoto. Oh, lucu banget sih ponakan Onti, jadi pengen bawa pulang deh, ucap Manda gemas. Enak aja, mau bawa anak saya pulang, makanya nikah biar punya anak sendiri, protes Baskara. Mas Baskara apaan sih, mereka itu kan cuma bercanda, ucap Elisa. Yaelah, posesif amat sih pak, kita kan cuma bercanda doang, ucap Manda. Makanya nikah terus buat anak sendiri, protes Baskara lagi. Udah deh mas, jangan gitu, tegur Elisa. Iya sayang, aku cuma bercanda kok sama mereka. Baskara memeluk Elisa di depan sahabatnya. Jangan peluk-peluk, malu tahu ada mereka. Elisa melepaskan pelukannya. Kenapa sih, kan udah halal, ucap Baskara yang mulai menjahili Elisa lagi. Gak apa-apa Elisa, lanjut aja, kita gak ngeliat kok, ucap Deo pura-pura polos. Tuh, dengar sendiri kan sayang. Baskara tersenyum manis ke Elisa. Gak usah senyum-senyum, ucap Elisa. Tapi kamu suka kan? Baskara kembali tersenyum manis. Mas Baskara, ih. Elisa mendorong tubuh Baskara agar menjauh darinya. Iya, aku bercanda kok. Baskara hanya merangkul Elisa. Mereka semua tertawa melihat interaksi antara pasangan suami istri ini. Walaupun mereka sudah mempunyai 2 anak, tapi tingkahnya seperti orang pacaran. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana. Tetap di channel Mimin, channel Fevita Loka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan